Jadi alasan kamu datang ke sini adalah untuk menjual ginjal kamu. Kenapa kamu rela mau menjual ginjal di pasar gelap seperti ini? Ini satu-satunya cara supaya saya bisa membeli semua yang saya inginkan. Saya tidak mau lagi orang-orang merendahkan saya hanya karena saya tidak bisa membeli apa yang mereka punya. Jadi ini karena kamu dendam dan banyak keinginan ya? Boleh saja kamu menjualnya ke saya. Tapi ingat, jangan pernah kamu beritahu siapapun soal ini. Kalau kamu sampai beritahu ke orang-orang, terutama polisi, nyawa kamu dan orang tua kamu akan jadi taruhannya. Motor ini lagi viral banget. Aku pengen deh bisa beli. Tapi kalau aku minta ke ibu atau ke bapak, pasti nggak bakal dikasih. Mereka itu banyak banget alasannya. Reno, lihat nih, ayah aku baru aja beli motor baru buat aku. Bagus kan? Kamu pasti nggak akan bisa dapat motor yang kayak gini. Gak usah sok deh kamu. Itu kan uang dari orang tua kamu, bukan uang sendiri. Emangnya nggak malu ya pamer motor tapi pakai uang orang tua? Hahaha, bilang aja iri. Lagian mau pakai uang siapapun, aku nggak peduli. Yang penting aku bisa punya motor yang lagi viral ini. Kamu nggak punya kan? Wiwi, jangan ngomong kayak gitu. Gak baik tahu. Udah, ayo kita pergi. Kamu jangan suka pamer kayak gini. Gak baik. Aku nggak pamer, Mbak. Aku cuma mau nunjukin aja kok. Bukan aku pamer. Tapi kalau mau bilang pamer juga nggak masalah sih. Soalnya kan aku emang punya motor baru. Kamu itu emang tukang pamer ya. Udah sana pergi aja. Males ngomong sama orang yang sukanya pamer. Dih, kok marah? Kalau nggak mampu jangan iri-iri ya. Hahaha. Suatu hari motor itu akan jadi milikku. Aku pasti bisa beli yang jauh lebih bagus daripada punya Wiwi. Aku akan pastikan Wiwi iri sama aku. Aku harus cari uang yang banyak buat beli motor ini, apapun caranya. Bu, punya uang nggak? Aku butuh banyak uang nih. Aku mau beli motor. Kamu itu ya, ibu ini kan baru aja pulang, langsung ditodong kayak gitu. Lagi pula kamu pikir ibu punya uang sebanyak itu? Ibu mana punya uang? Kamu pakai motor kamu aja yang lama. Itu juga masih bagus kok motornya. Enggak bu, aku maunya motor ZX. Teman-teman aku udah banyak yang beli motor itu, dan aku mau yang kayak gitu juga bu. Tapi ibu nggak punya uang nak. Mau dapat uang dari mana? Kalau ibu saja kerjanya cuma serabutan. Kamu kalau mau apapun itu coba untuk menabung. Ibu itu nggak pernah sayang ya sama aku. Selalu aja ngomong kayak gitu. Teman-teman aku semuanya dibeliin motor sama orang tua mereka. Kenapa aku enggak? Ya karena kita orang yang nggak punya, Reno. Kalau ibu jadi orang kaya juga ibu pasti beliin apapun yang kamu mau. Tapi ibu nggak bisa. Maaf ya nak, untuk kali ini ibu nggak bisa turutin keinginan kamu. Ah, kenapa sih jadi kayak gini? Apa ibu nggak bisa sekali aja nurutin keinginan aku? Kamu tahu nggak sih, si Rudy udah beli motor ZX baru loh. Gila, keren banget. Aku lihat waktu itu warnanya keren banget. Tadinya aku pikir bakalan dibeliin yang warna kayak gitu, tapi sayangnya beda warna. Ya udah sih, yang penting kan kamu udah punya. Motor Rudy itu pasti mahal. Tapi punya aku juga nggak kalah mahal kok. Banyak banget sih yang punya, tapi nggak akan semahal punya aku lah. Dih, so banget sih kamu. Orang motor kamu itu harganya masih di bawah aku. Gak mungkin lah motor kamu itu lebih mahal. Tapi si Reno jadi beli motor nggak? Katanya dia juga mau beli motor ZX. Ya, dia mah ngomong doang. Gak mungkin lah dia sanggup beli motor kayak gitu. Lagian nih ya, si Reno mana punya uang buat beli. Jangan ngomong sembarangan. Siapa tahu aja dia itu emang punya uang. Kan rezeki orang gak ada yang tahu. Aku harus punya motor itu. Tidak ada yang bisa lebih keren dari aku. Reno, sini Ren. Katanya lo mau beli motor baru. Jadi nggak nih? Ya jadilah. Masa nggak jadi sih? Cuma emang lagi cari yang bagus aja. Makanya belum dibeli. Santai aja lah, uang mah banyak. Hahaha, yakin nih kamu punya banyak uang buat belinya? Aku sih nggak yakin ya. Soalnya kan orang tua kamu itu cuma jadi pekerja serabutan. Jangan ngomong kayak gitu ya Wi. Kamu nggak boleh kayak gitu. Meskipun orang tuanya Reno cuma serabutan, yang penting kan uangnya halal. Yang boleh punya motor emangnya cuma orang kaya aja. Orang yang kerja serabutan nggak boleh gitu. Lo tuh kenapa sih ngomong kayak gitu terus? Lo iri sama gue? Gini ya, gue nggak tahu masalah lo apa sama gue. Cuma yang jelas omongan lo itu bikin orang sakit hati, tahu nggak? Iya, maaf deh. Aku kan cuma ngomong fakta aja kok. Ya maaf kalau bikin sakit hati. Makanya kalau punya mulut dijaga. Iya, maaf. Ya udahlah, nggak usah diperpanjang urusannya. Gak usah denger omongan Wiwi. Dia itu kan emang anak manja. Dari kecil apapun yang dia mau selalu diturutin sama orang tuanya. Makanya dia jadi orang yang kayak gitu.
Iya gua tahu kok, tapi nggak seharusnya kan dia ngerendahin kerjaan orang tua gua. Agak kesel aja sih sama omongannya. Oh iya, lo mau coba motor gue dulu nggak? Buat ngetes aja. Nggak usah deh, nanti aja. Gue lagi nggak mood buat bawa motor. Aku bisa lakukan apapun untuk mendapatkannya, tapi gimana caranya? Tunggu, apa ini? Penjualan organ dalam. Harganya juga lumayan mahal nih. Kayaknya bisa nih aku jual salah satu organ tubuhku, terus uangnya aku pakai buat beli motor. Bisa nggak sih Bu, kalau mau datang tuh ketuk pintu dulu? Aku kaget Bu. Iya maaf, Reno, kamu serius mau beli motor ZX? Ya iyalah Bu, aku mau banget. Kalau aku nggak mau banget, buat apa aku sampai minta ke ibu? Ibu udah punya uangnya. Mana Bu, biar aku aja sini yang beli. Ibu masih belum punya uangnya nak. Papa kamu belum mengirim uang. Hasil kerja ibu juga kan cuma cukup buat keperluan kita aja. Ya terus ibu ngapain nanya kalau belum punya uangnya? Ibu kan sudah bilang sama papa kamu, katanya dia menyanggupi, tapi kamu harus sabar ya. Mungkin sekitar beberapa bulan lagi. Itu lama Bu, aku maunya sekarang. Kalau berbulan-bulan itu lama banget Bu. Tapi kalau untuk sekarang kan uangnya nggak ada nak. Ibu punya uang dari mana? Gak apa-apa lah nunggu beberapa bulan. Yang penting kan nanti motornya ada. Ya kalau lama yang ada nanti udah ketinggalan zaman Bu. Aku nggak mau lah kalau sampai ketinggalan zaman. Teman-teman aku itu udah pada punya semua. Kalau nunggu berapa bulan lagi udah nggak viral Bu. Motor yang viralnya pasti udah beda Bu. Ah udahlah, nggak ada untungnya minta sama ibu. Maafkan ibu ya nak. Ibu nggak ada maksud buat gak ngasih apapun sama kamu. Tapi ibu beneran gak punya uang. Jadi alasan kamu datang ke sini adalah untuk menjual ginjal kamu. Kenapa kamu rela mau menjual ginjal di pasar gelap seperti ini? Ini satu-satunya cara supaya saya bisa membeli semua yang saya inginkan. Saya tidak mau lagi orang-orang merendahkan saya hanya karena saya tidak bisa membeli apa yang mereka punya. Jadi ini karena kamu dendam dan banyak keinginan ya? Boleh saja kamu menjualnya ke saya. Tapi ingat, jangan pernah kamu beritahu siapapun soal ini. Kalau kamu sampai beritahu ke orang-orang, terutama polisi, nyawa kamu dan orang tua kamu akan jadi taruhannya. Tenang saja, saya tidak akan memberitahu ke siapapun. Yang pasti saya akan mendapatkan uang yang banyak. Tunjukkan uangnya ke dia. Itu uang yang kamu butuhkan. Saya bisa memberikan itu ke kamu, asalkan kamu memberikan ginjal kamu. Silahkan ambil salah satu ginjal saya. Aku bisa membeli motor ini. Seru banget. Ih, apaan sih si Reno itu? Di jalanan desa gini malah ngebut bawa motornya. Mungkin dia lagi seneng kali karena dapat motor baru. Udahlah, nggak usah diambil pusing. Gak usah diambil pusing gimana? Dia itu udah bikin kebisingan tahu nggak? Aku aja yang punya motor kayak gitu nggak bikin kebisingan, nggak ngebut juga bawanya. Tunggu, kok kamu bisa tahu itu motor barunya Reno? Tahu dari mana? Nebak aja sih, soalnya kan dia pernah bilang mau beli motor ZX. Mungkin itu sudah dibeli. Tapi dia dapat dari mana motornya? Gak mungkin sih kalau dia beli. Orang aku pernah denger dia berantem sama ibunya gara-gara mau beli motor tapi ibunya gak punya uang. Ya mana aku tahu, mungkin dikasih. Nah itu ada Bu Rere, coba aja kita tanya. Bu Rere, pagi Bu. Ada Wiwi dan Bayu. Pagi juga, ada apa? Gini Bu, saya mau tanya. Tadi saya lihat Reno bawa motor baru. Itu beli di mana ya Bu? Motor baru? Saya nggak pernah tahu kalau Reno punya motor baru. Mungkin kamu salah lihat kali. Reno itu belum punya motor baru. Saya yakin kok Bu. Tadi saya lihat Reno bawa motor ZX, bahkan sambil kebut-kebutan. Makanya saya langsung tanya sama Bu Rere. Apa mungkin Reno beli motor tapi nggak ngasih tahu dulu sama Bu Rere? Aduh, saya beneran nggak tahu sama sekali. Nanti saya coba tanya deh ya. Kalau gitu saya permisi. Mari. Tuh kan bener, aku sih yakin kalau motor yang dibeli sama Reno itu bukan dari uang halal, pasti dari uang haram. Ibunya aja nggak tahu soal motor itu. Hus, jangan ngomong sembarangan, nanti jadi fitnah. Mungkin aja kan Reno itu mau ngasih kejutan buat ibunya. Kan kita nggak ada yang tahu apa yang Reno lakukan. Ih, kamu itu nggak pernah percaya sama aku. Bisa nggak sih sekali aja percaya sama aku? Bukannya aku nggak percaya, tapi mulut kamu itu kadang suka nggak difilter, bikin orang jadi salah paham. Lagian kan belum tentu juga Reno itu kayak yang kamu pikirin. Makanya kalau punya mulut itu dijaga, jangan suka ngomong sembarangan. Iya maaf.
Anak muda zaman sekarang suka ganggu ketenangan. Pasti soal Reno kan. Udah itu mentang-mentang punya motor baru jadi bikin kebisingan tau nggak? Kita kan jadi nggak bisa hidup dengan tenang. Bener banget Bu Mayang. Tapi dia bisa dapat uang buat beli motor kayak gitu dari mana ya? Bu Rere kan kerjanya cuma serabutan, suaminya juga cuma buruh biasa di luar kota. Iya juga ya Bu. Atau jangan-jangan dia itu jual ginjal Bu. Sekarang kan lagi marak tuh orang yang jual ginjal. Masa sih Bu? Gak mungkin lah kalau Reno kayak gitu. Kasihan dong Bu Rere kalau anaknya sampai rela jual ginjal cuma buat beli motor. Aku bebas. Hei, bocah kampret, bikin berisik aja ya. Tahu nih mentang-mentang motor baru. Awas aja ya, saya sumpahin biar motornya nyangkut di pohon. Ya ampun Bu, kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu? Tuh, saya jadi kebayang nih. Ya lagian saya kesel Bu sama dia. Bikin berisik aja tau nggak? Biarin aja tuh dia kena batunya. Bikin orang kesel aja sih. Ini semua gara-gara Reno. Motor aku jadi disita sama ayah. Mana aku gak dibolehin bawa motor lagi. Katanya kalau mau kemana-mana pakai sepeda aja. Bikin kesel kan? Untung aja motorku nggak disita. Tapi langsung dijual kan? Sama aja itu mah. Iya sih, hehehe. Ya lagian sama aja sih kayak kamu. Ibu aku aja marah banget. Padahal yang berulah itu kan Reno, bukan kita. Kenapa jadi kita ya yang kena imbasnya? Tahu nih, bikin kesal aja. Malam guys, motornya mana nih? Ayolah kita jalan-jalan keliling kampung. Pakai motor nih, mumpung motor gua udah ada. Jalan-jalan mata lo Peyang. Gara-gara kamu motor aku disita tahu. Motornya Bayu malah langsung dijual sama orang tuanya. Loh, kok bisa? Kenapa? Kok bisa sampai kayak gitu? Ya bisa lah Reno. Kamu lupa kalau dari pagi kamu bikin orang-orang gak tenang karena suara berisik kamu itu. Ayah aku sampai marah karena dia pikir itu aku. Lah itu mah bukan salah aku dong. Kan aku cuma mau nunjukin aja ke orang-orang kalau motor aku itu baru. Ya tapi jangan sampai bikin berisik juga dong Ren. Lo tau kan kalau di desa ini nggak suka sama kebisingan. Tapi lo dengan sengaja bikin kebisingan lewat motor baru lo. Kalau lo mau balapan di sirkuit aja, jangan di jalanan desa. Mereka itu kenapa sih? Pasti lagi sensi gara-gara nggak punya motor. Atau iri karena motor aku jauh lebih bagus. Udahlah, mending pulang aja. Lah, motor aku mana? Tadi perasaan diparkir di sini deh. Kok nggak ada sih? Ini nggak bisa dibiarin nih. Masa motorku hilang gitu aja? Ini aneh. Apa-apaan ini? Siapa yang iseng? Bisa-bisanya motor aku ada di atas pohon. Gimana caranya ini? Kok nggak bisa sih? Lagian siapa sih yang iseng naruh motor di sini? Ya ampun Reno, itu motor kenapa ditaruh di atas pohon? Takut ada yang ngambil. Ini sih omongan saya langsung terkabul. Sekarang baru tahu rasa kamu. Bu Mayang, Bu Laila, kalau kalian nggak mau bantu, lebih baik kalian diem aja deh. Bisanya cuma ngetawain doang. Udah sana. Reno, ini tuh namanya kamu kualat. Makanya kamu jangan suka ganggu orang-orang sama suara motor kamu yang bising. Sekarang gini kan akibatnya. Ya, memangnya apa salahnya sih Bu? Saya kan cuma mau pamerkan motor baru saya. Saya mau buktiin ke orang-orang kalau saya juga bisa beli motor. Saya cuma mau nunjukin ke orang yang suka menghina saya buat tutup mulut. Saya tahu kamu kesel dengan orang yang merendahkan kamu, tapi bukan berarti seperti itu caranya. Kamu bisa buktikan dengan kesuksesan yang lain. Kalau kayak gini orang yang punya salah sama kamu kan jadi kena imbasnya juga. Kalian semua nggak tahu apa yang sudah aku alami selama ini. Aku nggak akan biarkan orang-orang merendahkanku lagi. Apa itu? Kok motor aku bisa ada di sini? Siapa yang masukin ke sini? Tunggu, apa ini? Kok bayangan aku nggak ada di cermin? Kenapa ini? Kenapa ini? Motornya nyala sendiri. Tolong, tolong, kenapa ini? Ini pasti cuma mimpi. Tapi ini bukan mimpi. Terus kenapa ini? Tolong jangan ganggu saya. Tolong. Reno, kamu kenapa nak? Kamu baik-baik saja kan? Bu, aku takut Bu. Tadi motor aku bisa gerak sendiri ke sini. Kamu kenapa nak?
cerita sama ibu, kamu kenapa? Aku lihat motor aku ada di sini, terus tiba-tiba aja ada di cermin dan aku nggak bisa lihat bayangan aku sendiri, Bu. Kamu pasti cuma mimpi aja, Reno. Di sini nggak ada apapun. Tapi aku yakin itu bukan mimpi, Bu. Tapi ini aneh. Kenapa sih motor ini jadi aneh banget? Udah beberapa hari aku kayak diteror sama motor ini. Apa mungkin karena aku yang menjual ginjal hanya demi motor ini? Aku udah menyakiti diri aku sendiri. Semua yang aku lakukan demi memenuhi kepuasan aku sendiri. Ren, lo kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi frustasi sih? Iya nih, biasanya kamu semangat pamerin motor baru. Ah, sakit. Jangan dipegang motornya. Lo kenapa, Ren? Kok kesakitan gitu? Gue nggak tahu. Yang jelas beberapa hari ini kayak ada yang aneh. Gue selalu diganggu sama suara tangisan yang keluar dari motor ini. Terus gue juga selalu ngerasa sakit kalau motor gue ada yang pegang. Maaf, aku sama sekali nggak tahu kalau bisa kayak gitu. Tapi ini memang aneh sih. Ren, mending lo jujur aja sama kita. Sebenarnya lo dapat uang dari mana buat bisa beli motor ini? Mungkin itu bisa jadi alasan kenapa bisa kayak gini. Gue nggak bisa bilang apapun karena emang gue nggak dibolehin buat bilang ke siapa-siapa soal ini. Tapi di sisi lain gue pengen lepas dari semua ketakutan ini. Gimana kita bisa bantu kamu kalau kamu aja nggak mau ngasih tahu kita? Ini susah loh, Ren. Tapi apa ini ada hubungannya sama jual beli ginjal? Kayaknya beneran deh apa yang Wiwi bilang. Gini ya, Ren, kalau emang itu benar, lo udah keterlaluan sih. Mending lo pulang terus tobat deh, minta maaf sama orang tua lo juga. Karena ibu lo pasti bakal kecewa banget. Iya, Ren, mending kamu pulang sekarang. Tapi kalau gue tetap kayak gini gimana? Gue mau hidup tenang. Ya itu udah jadi risiko yang harus kamu tanggung. Kamu juga nggak bisa kan cerita sama kita. Tanggung semua akibatnya, Ren. Belajar tanggung jawab, Ren. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tiap malam aku selalu ketakutan. Aku nggak mau ini terus terjadi. Tapi aku juga nggak tahu gimana caranya bisa menghentikan ini semua. Nenek siapa? Ada apa ya, Nek? Apa yang dibeli dari pengkhianatan pada tubuhmu sendiri akan kembali menuntut. Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat berharga, Reno. Maksud nenek apa? Saya nggak ngerti apa yang nenek katakan. Bertaubatlah, minta ampun pada Tuhan, dan ceritakan semuanya pada ibu kamu. Jangan buat dia sedih, Reno. Tapi apa Tuhan mau memaafkan saya? Saya takut, Nek. Tuhan itu Maha Pengampun, Reno. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba hilang sih? Siapa sebenarnya nenek itu? Kamu sudah pulang, Reno? Kenapa gak langsung masuk aja? Tadi aku ngobrol dulu sama nenek, Bu. Tapi tiba-tiba nenek itu menghilang. Kamu cuma halusinasi kali. Ya udah, masuk yuk. Ini sudah malam. Tapi itu bukan halusinasi, Bu. Aku yakin kok kalau itu beneran. Semenjak kamu punya motor, kamu jadi aneh, Reno. Sudah ya, kita masuk saja. Ya Allah, aku telah merusak diriku sendiri hanya demi kepuasan sementara. Ampuni aku ya Allah, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kamu sudah sholatnya, Nak? Sudah, Bu, baru aja selesai. Ren, motor lo udah gue jual, uangnya udah gue kasih ke Bu Rere sesuai permintaan lo. Dan ibu sudah kasih semua uangnya ke pihak masjid. Alhamdulillah, Bay. Makasih banyak ya udah mau bantu jual di motor gua. Iya, sama-sama. Gue seneng kok bisa ngebantu. Semoga dengan ini lo bisa hidup lebih tenang ya. Amin, itu yang gue harapkan. Bu, makasih banyak ya sudah mau maafin aku dan mau nurutin keinginan aku buat jual motornya. Iya, Nak, ibu selalu memaafkan kamu. Jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Jangan kamu ulangi lagi. Sayangi tubuh kamu. Iya, Bu, aku janji gak akan mengulanginya lagi. Ren, kalau lo mau sesuatu mending kerja, cari yang halal, bukan malah ngejual ginjal, apalagi cuma buat motor. Hidup cuma satu ginjal itu sulit, Ren. Iya, gua tahu kok. Makasih ya udah banyak bantuin gua.